Assalamualaikum, halo, selamat sore pemirsa, senang sekali. Apa kabar Indonesia akhir pekan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik. Kami juga akan menghadirkan laporan langsung dari sejumlah titik di berbagai daerah. Langsung saja kita mulai apa kabar Indonesia akhir pekan dengan informasi pertama mengenai aksi massa demonstrasi di depan Mako Brimob Kuitang, Jakarta Pusat masih kembali terjadi pada Sabtu pagi. Panglima Komando Cadangan Strategis atau Pangkostrat TNI menemui langsung masa aksi untuk mendengar sejumlah tuntutan. Hasilnya, masa aksi berhasil diurai dan keadaan di depan Mako Brimob berangsur kondusif. Aksi ratusan massa demonstrasi kembali terlihat di depan Mako Brimob Kuitang, Jakarta Pusat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kerumunan massa aksi kembali terlihat menyampaikan sejumlah tuntutan hingga terjadi aksi pelemparan kepada petugas. Namun aksi tersebut berangsur kondusif usai Pangkostrat Letjen TNI Muhammad Fajar turun langsung untuk menemui dan melakukan negosiasi langsung dengan massa terkait tuntutan yang diajukan. Akibat dari kejadian ini, akses jalan di sepanjang Jalan Keramat Kuitang menuju Tugu Tani dan Pasar Senen masih lumpuh total. Nampak pecahan beling, sejumlah tanaman trotoar yang rusak hingga halte bus yang terbakar di lokasi. Pangkostrat TNI Letjen TNI Muhammad Fajar mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri karena sejumlah tuntutan massa disebut telah diakomodir. Sementara itu aksi massa 29 Agustus kemarin dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di depan gedung Polda Metro Jaya. Terlihat sejumlah fasilitas umum rusak seperti halte hingga jembatan penyeberangan. Pagi hari di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan gedung Polda Metro Jaya, puluhan pasukan oranye atau penanganan prasarana dan sarana umum PPSU berjibaku membersihkan puing-puing sisa aksi kemarin. Meski berlinang air mata akibat sisa gas air mata, mereka tetap berupaya membersihkan jalanan yang dipenuhi sampah hingga puing bekas kebakaran. Di depan Polda Metro Jaya, halte Transjakarta, lift jembatan penyeberangan hingga stasiun MRT yang biasa digunakan warga tampak rusak dan sebagian habis terbakar. Polres Metro Jakarta Timur menjadi salah satu sasaran amukan massa dalam aksi unjuk rasa Jumat kemarin. Pasca penyerangan Polres Metro Jakarta Timur, sejumlah fasilitas dan kendaraan roda 4 hangus terbakar. Selain fasilitas gedung Polres Metro Jakarta Timur, massa juga membakar sejumlah mobil. Petugas telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan. Selain Polres, 7 polsek di Jakarta Timur yaitu Polsek Matraman, Polsek Durensawit, Polsek Ciracas, Polsek Cipayung, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Makassar dan Polsek Jatinegara juga menjadi sasaran amukan massa. Untuk memperbarui informasi bagaimana suasana terkini pasca aksi unjuk rasa, kita sudah tergabung dengan rekan Faisal Rinaldi di Kuitang, Jakarta Pusat dan Putri Sofia di Mapolres Metro Jakarta Timur. Kita ke rekan Faisal Rinaldi tersebut di Kuitang, Jakarta Pusat. Faisal, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Sita, untuk kondisi terkini di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat saat ini kami memantau memang aksi unjuk rasa oleh sejumlah massa untuk saat ini masih berlangsung. Di mana menurut pantauan kami di sini, Sita, kurang lebih kami di sini 100 meter dari lokasi aksi tersebut, karena jika kami mendekat ke arah sana ini ada gangguan sinyal yang membuat kami mengabarkan kepada Anda dan juga pemirsa kurang lebih dengan jarak 100 meter. Jika kami lihat dari sini atau dari lokasi tempat kami mengabarkan saat ini, memang sejak siang tadi aksi ini memang berjalan
berjalan secara kondusif. Namun sesekali memang sempat terjadi ketegangan daripada masa aksi, namun tidak sampai ke tahap atau ke bagian kericuhan. Nah, tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa masa aksi kenapa mereka memang masih bertahan di sini. Kami akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda, Sita, dan juga pemirsa, kurang lebih saat ini situasinya seperti ini. Anda bisa lihat, atau yang juru kamera kami ambil, Muhammad Ishak mengambil gambar saat ini adalah pihak dari Brigade Mobile atau Brimob Polri yang masih berjaga di depan Mako Brimob Kuitang untuk bisa mengamankan jalannya aksi unjuk rasa daripada masa aksi ini bisa berjalan kondusif. Untuk di depan Mako Brimob Kuitang ini pakaian lengkap yang digunakan oleh Brimob Polri dengan tameng tentunya ini untuk mengantisipasi adanya kericuhan yang tentunya kita semua berharap agar kericuhan ini tidak terjadi. Kemudian di arah seberangnya ini adalah ada anggota daripada TNI yang juga ikut mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah massa di lokasi atau di kawasan Kuitang ini. Nah, terkait dengan tuntutannya, Sita, tadi kami sempat menanyakan ke beberapa massa aksi yang memang masih bertahan sejak pagi tadi di sini. Tuntutannya masih sama, yaitu meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan juga secara transparan terkait dengan peristiwa meninggalnya pengemudi ojek online almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas oleh mobil Barakuda Brimob Polri sekitar 2 hari yang lalu. Pihak ataupun massa aksi ini meminta 7 anggota Brimob ini bisa segera diberikan hukuman yang memang setimpal. Dan juga kami mendapatkan informasi juga di sini, Sita dan juga pemirsa, memang tadi aksi ini sempat berhenti karena adanya mediasi antara pihak kepolisian serta TNI kepada massa aksi di sini untuk bisa tetap tenang dan juga menyerahkan hal ini ke pihak berwenang. Memang tadi aksi ini sempat bubar sekitar pukul 11 atau pukul 12 siang tadi. Namun sekitar pukul 1 siang tadi masyarakat ataupun massa aksi ini kembali datang ke sini untuk menyampaikan tuntutannya seperti yang tadi kami sampaikan kepada Anda. Nah, kemudian dapat kami informasikan pula, Sita dan juga pemirsa, kita berharap agar aksi ini bisa berjalan kondusif dan juga tidak ada lagi perusakan fasilitas umum. Kami kembalikan ke studio. Baik, Faisal, dari Kuitang kita beralih ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Ada rekan Putri Sofia. Putri, bagaimana kondisi terkini di sana, Putri? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Pasca terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh pada Sabtu malam kemarin di Polres Metro Jakarta Timur memang terpantau sudah lumpuh total begitu, karena kalau kita lihat dari bangunannya pun ini memang masih utuh, tetapi mayoritas di bagian-bagian tertentu ini sudah habis dilalap api. Dan juga bagaimana pada masa aksi kemarin ini sempat terjadi beberapa kericuhan gitu. Yang mana kalau kita pantau memang bagian yang paling parah ini berada di basement dari Polres Metro Jakarta Timur yang kalau kami lihat atau kami pantau memang sudah hangus sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pada kericuhan yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Ini memang beberapa oknum ataupun massa aksi ini sempat melemparkan beberapa bom molotov dan juga petasan sehingga terjadi beberapa kebakaran yang cukup melumpuhkan kantor dari Polres Metro Jakarta Timur. Dan kalau dari pantauan kami memang sudah ada pembersihan yang dilakukan sejak pukul 2 siang tadi, ini baik dari suku dinas Jakarta yang berlaku dan juga tadi juga kami melihat ada beberapa anggota dan juga beberapa warga yang memang ikut turut membantu dalam proses pembersihan. Namun kalau dari pantauan kami memang ada beberapa puing-puing begitu ataupun dari kendaraan-kendaraan operasional milik Polres Metro Jakarta Timur yang sudah habis dilalap api, tetapi tadi proses pembersihan juga sekaligus untuk mengangkut sisa-sisa ataupun puing-puing dari mobil-mobil dan juga kendaraan-kendaraan yang sudah hangus terbakar. Dan kalau dari situasi terkini tepatnya di Jalan Timur di Raya memang sudah berangsur lebih lancar dibandingkan dengan pagi hari, karena kalau kita lihat cuaca pada siang hari ini juga hujan begitu, sehingga masyarakat yang tadinya memadati depan Polres Metro Jakarta Timur untuk memantau ataupun melihat bagaimana situasi pasca terjadinya kericuhan tadi malam ini juga sudah berangsur mulai mereda begitu, sehingga tidak terjadi adanya kemacetan ataupun penumpukan kendaraan tepat di depan Polres Metro Jakarta Timur. Tetapi untuk operasional dari kantor polisi Polres Metro Jakarta Timur ini juga terhenti begitu, karena memang kalau dilihat seluruh bangunannya ini sudah lumpuh total, kaca-kaca pecah dan juga ada beberapa bagian yang memang sudah hangus terbakar dan masih belum tahu kapan akan beroperasi kembali. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Sita. Terima kasih Putri Sofia, dan juga tadi ada Faisal Rinaldi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan tetap berhati-hati.
Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan polisi. Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan polisi pada Kamis malam lalu. Puan datang didampingi Said Abdullah, Ketua DPP PDIP bersama Pramono Anung, Gubernur Jakarta, untuk menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan. Puan mendorong Polri dan jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang menewaskan Afan. Sebagai Ketua DPR, Puan berjanji akan mengawal proses penyelidikannya hingga tuntas. Puan juga meminta maaf karena belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Empat orang dikabarkan meninggal dunia akibat terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, pasca kerusuhan di Kota Makassar, 4 orang dikabarkan meninggal dunia akibat terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar. Salah satu korban meninggal dunia adalah staf Humas dan Protokoler DPRD Kota Makassar, Muhammad Akbar Basri alias Abai. Sejumlah karangan bunga ucapan bela sungkawa terlihat berjejeran di jalan masuk rumah almarhum Muhammad Akbar Basri yang berada di Jalan Balang Baru 2, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, sejumlah warga dan kerabat Muhammad Akbar Basri terus berdatangan, termasuk rekan sekantornya. Bahkan sejumlah pejabat di Kota Makassar juga datang untuk melayat dan memanjatkan doa sebelum jenazah dimakamkan. Muhammad Akbar Basri ditemukan oleh petugas damkar usai melakukan pemadaman api di gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Wawan Setiawan di DPRD Kota Makassar dan Firda Jumadi di rumah duka. Kita ke Firda Jumadi terlebih dahulu. Firda, bagaimana kondisi di rumah duka saat ini? Ya, Sita dan juga pemirsa, Muhammad Akbar Basri alias Abai, salah satu korban tewas akibat pembakaran gedung DPRD Kota Makassar di Jalan AP Peterani pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi. Dan saat ini saya sedang berada di pekuburan tempat almarhum Abai dimakamkan yang berada di Jalan Balang Baru 1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di mana pemirsa, sebelumnya jenazah almarhum ini disemayamkan di rumah duka yang tidak jauh berada dari pemakaman ini, yaitu di Jalan Jalang Baru 2 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga telah dimandikan, kemudian disolatkan, lalu diantarkan ke tempat istirahat terakhir dari almarhum Abai. Pemirsa, di tempat peristirahatan terakhir ini kami dapat pantau dan informasikan ke Anda, terdapat ratusan orang yang mengantar almarhum Abai ke tempat istirahat terakhirnya, terdiri dari keluarga, teman, dan juga kerabat kerja. Suasana kesedihan ini nampak sekali di pemakaman kali ini ketika jenazah almarhum Abai kemudian diturunkan ke liang lahat. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana agenda dan juga percakapan terakhir dari almarhum Abai ini bersama keluarga, saat ini di tempat pemakaman saya sudah bersama dengan saudara dari almarhum Abai, yaitu Sulkarnain Basri. Assalamualaikum, Kak. Tim TV One turut berduka cita dan berbela sungkawa atas meninggalnya almarhum Abai, Kak. Terima kasih. Ini untuk pertanyaannya, Kak. Ya. Terakhir ini pertama kali mengetahui bahwa Abai sedang berada di dalam gedung DPRD yang terbakar ini seperti apa, Kak? Jadi sebelumnya kami menerima WA group dari almarhum sendiri. Kemudian dia di caption grup kami, dia menuliskan mohon didoakan. Dari situlah muncul atau timbul kepanikan dari keluarga inti kami. Sampai kami ke lokasi dari ibu yang menyuruh kami
kami mendapati situasi sudah sangat tidak kondusif, api di mana-mana, pecahan kaca bertebaran. Kami pada saat itu belum mengetahui posisi persis di mana adik kami berada. Dan kami mendapati telepon bahwasanya adik kami ada yang melihat bahwasanya dia loncat dari lantai 3 ke bawah. Nah, ada yang melihat bahwasanya adik kami dilarikan ke rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Grestelina. Nah, saya inisiatif bersama kakak saya pergi meninjau rumah sakit tersebut, alhasil tidak mendapatkan almarhum. Begitu perjalanan kembali ke gedung DPRD, kami mendapati telepon lagi bahwasanya bukan di Rumah Sakit Grestelina, tapi di Rumah Sakit Primaya. Kami ke sana, memang ada korban, cuman bukan adik kami lagi. Jadi bukan adik kami. Kami kembali lagi. Pada saat di jalan, saya sudah buang pikiran kami bahwasanya Abe ini masih di dalam gedung. Bagaimana Gitu, Kak. akhirnya langsung menemukan Abi? Kami disuruh menunggu sama tim damkar bahwasanya proses evakuasi masih berjalan. Begitu sudah dievakuasi jasadnya, damkar sendiri dibom molotov sama peserta aksi demo. Itu yang kami sebagai keluarga tidak bisa menerima, bahwasanya seorang Aba yang umurnya 26 tahun sudah terkapar tidak bernyawa, begitu mau dievakuasi malah dibom molotov lagi. Terima kasih Kak, kami turut berbela sungkawa Kak Zulkarnain, bisa dilanjutkan untuk terus di makamnya almarhum Abai. Ya pemirsa, tadi perbincangan kita dengan saudara dari almarhum Abai, Kak Zulkarnain, dan saat ini di belakang saya kondisi pemakaman dari almarhum Abai ini masih banyak sanak saudara yang juga turut terus mendoakan almarhum Abai. Demikian Sita, kembali ke Jakarta. Terima kasih Firda. Kita beralih ke rekan Wawan Setiawan di DPRD Kota Makassar. Bagaimana kondisi terkini di sana, Wawan? Ya, baik, kita dapat kami dapatkan dari depan kantor DPRD Kota Makassar Selatan pada sore ini baru saja dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar telah melakukan penyemprotan untuk melakukan pendinginan di dalam gedung kantor DPRD Selatan. Dari pantauan udara tadi terlihat kerusakan dari gedung ini hampir tidak bisa lagi digunakan baik dari fasilitas maupun gedungnya, di mana atap dari kantor DPRD ini sudah terbuka atau runtuh ke bawah. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar sendiri terdapat sekitar 67 kendaraan roda 4, kemudian ada 15 unit sepeda motor yang dibakar oleh massa aksi yang terdiri dari baik mahasiswa, warga maupun aksi lainnya pada Sabtu malam hingga di pagi tadi. Kemudian saat ini lokasi sudah dilakukan sterilisasi di mana tidak ada lagi warga maupun pihak lain yang masuk ke dalam area kantor DPRD, dan saat ini telah dijaga oleh personil dari Kodam 14. Demikian sementara yang dapat kami dapatkan. Terima kasih Wawan Setiawan, dan tadi juga ada Firda Jumardi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih kawan-kawan. Ribuan orang yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan rakyat NTB melakukan aksi di halaman kantor DPRD Kota Mataram. Sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, ribuan orang yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan rakyat NTB melakukan aksi di halaman kantor DPRD Kota Mataram. Untuk mengetahui suasana terkini di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Herman Zuhdi. Herman, bagaimana kondisi terkini di sana, Herman? Baik, kita dan juga pemirsa dapat kami kabarkan bahwa kondisi saat ini sudah sudah terkendali dan kondisi sudah berangsur-angsur kondusif, dan saat ini sejumlah mobil pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Mataram melakukan normalisasi api yang sudah padam dan masih mengepul asap di sejumlah titik di dalam gedung DPRD NTB.
Sementara di luar gedung DPRD NTB saat ini sejumlah massa masih terlihat berkonsentrasi yang mereka ingin melihat secara langsung bentuk atau rupa dari gedung DPRD Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya telah dibakar massa. Kita. Herman Sudi, adakah korban dalam aksi unjuk rasa hari ini di sana? Sejauh ini yang kami peroleh informasi dari lokasi kejadian tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dari aksi tersebut. Tadi sempat terjadi polisi sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, namun karena jumlah massa lebih besar dari jumlah aparat yang berjaga ini, sehingga massa ini tidak dapat terkendalikan, kemudian masuk ke gedung DPRD, merusak seluruh fasilitas kantor DPRD, bahkan membakar hingga terbakar seluruh gedung DPRD, utamanya di gedung utama kantor DPRD NTB ini. Selain itu, selain membakar, massa juga menjarah sejumlah perabot yang ada di gedung DPRD Nusa Tenggara Barat. Kondisi saat ini sudah kondusif dan sejumlah aparat dari TNI bersiaga atau mengamankan, terlihat berjaga-jaga di luar gedung DPRD Nusa Tenggara Barat ini. Kita. Terima kasih Herman Sudi atas informasinya. Tetaplah berhati-hati, nanti kita akan mengupdate informasi di program selanjutnya di Kabar Petang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup informasi di Apa Kabar Indonesia akhir pekan hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang bersama Nadila Saleh dan juga Aditya Nugroho. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih, sampai jumpa.